Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast IKUNJ, alumni mengabdi. Alhamdulillah teman-teman, jumpa lagi bersama saya Dr. Dirgantara Wicaksono MPD selaku host dari podcast IKUNJ. Hari ini merupakan hari yang sangat spesial teman-teman, karena kita akan membahas mengenai alumni mengabdi dan kiprah alumni di berbagai macam hal, khususnya dalam bidang pendidikan. Teman-teman podcast IKUNJ, kemarin kita sudah membahas beberapa profil tentang Rektor Universitas Negeri Jakarta atau juga alumni UNJ. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa. Siapakah dia? Yaitu Bapak Dr. Suherman Saji MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dr. Suherman. Wabarakatuh. Sehat ya Pak Herman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman, Pak Suherman Saji merupakan tokoh pendidikan Indonesia dan beliau juga adalah selaku Sekretaris Jenderal atau Sekjen di Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta. Pak Herman, kita akan mengobrol nih Pak Herman mengenai pengalaman Pak Herman awal memasuki Universitas Negeri Jakarta atau dulu yang disebut namanya IKIP Jakarta ya. Pak Herman, mungkin bisa berbagi kepada teman-teman Ikatan Alumni di seluruh Indonesia ini, Pak Herman, bagaimana kiprah Pak Herman mengawalinya sehingga bisa memilih IKIP UNJ menjadi jurusan. Dan ketika itu tahunnya Pak Herman sepertinya IKIP itu masih dianggap sebelah mata, nggak seperti sekarang ya. Mungkin bisa saling berbagi ke teman-teman bagaimana Pak Herman bisa menentukan pilihan untuk menjadi mahasiswa di jurusan teknologi pendidikan di IKIP Jakarta. Terima kasih, silakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Dirgantara. Saya mengawalinya ketika saya mau masuk SMA ya. Waktu itu ibu saya itu menghendaki saya ke SPG gitu. Lalu saya berdialog dengan ibu bahwa lulusan SMA juga bisa jadi guru, dengan catatan saya harus melanjutkan ke perguruan tinggi yaitu IKIP gitu ya. Lalu sesuai dengan harapan itu, akhirnya selepas SMA saya memang memilih IKIP Jakarta sebagai tujuan menempa ilmu ya, sebagai kelanjutan dari SMA gitu. Nah, jadi walaupun pada saat itu guru atau alumni daripada IKIP Jakarta itu masih dipandang sebelah mata, cuma karena yang pertama pesan ibunda, yang kedua saya memang dari kecil ingin atau ada bercita-cita untuk menjadi guru gitu ya. Oleh sebab itu IKIP menjadi salah satu pilihan yang terbaik bagi saya begitu. Wow, luar biasa. Jadi memang dari kecil cita-citanya mau jadi guru ya? Ya, Pak Herman ya. Betul. Baik, Pak Herman, menarik ketika bisa kita mengulas kembali nih, ketika memilih jurusan teknologi pendidikan. Itu sesuai harapan nggak sih? Atau memang udah ikut SBMPTN atau ujian negara, dulu namanya apa ya Pak? Dulu Sipenmaru. Sipenmaru ya. Sipenmaru. Nah, ketika ujian Sipenmaru, memang memilih teknologi pendidikan sebagai jurusan utama atau istilahnya sedapatnya deh gitu? Ya, sebenarnya teknologi pendidikan itu pilihan kedua. Oh. Yang pertamanya saya memilih bahasa Arab, tapi yang diterima justru teknologi pendidikan. Wah, Masya Allah. Pertama bahasa Arab. Bahasa Arab, betul. Ya. Tapi saya kira semua ada hikmah. Ternyata teknologi pendidikan itu setelah saya mengikuti perkuliahan adalah pendidikan masa depan. Jadi pengelolaan pendidikan masa depan. Pada saat itu kan tahun 88. Jadi saya rasa pada saat itu saya masuk itu 20 atau 30 tahun Indonesia akan mengelola pendidikannya berdasarkan ilmu tentang teknologi pendidikan. Dan itu terbukti ya? Dan terbukti. Prof ya, saat ini kita sedang memasuki era liquid society dan semuanya, apalagi di kala pandemi ini, teknologi pendidikan menjadi
prioritas utama ya, Betul, betul. Pak Herman ya. Ya. Baik, menarik nih Pak Herman. Kemudian ketika kita membahas nih Pak Herman, sewaktu Pak Herman, apalagi ikut tahun 88 ya Pak Herman. 88. Ya Allah, saya usianya baru 1 tahun tuh Pak Herman ya. Ya, Pak Herman, bagaimana nih, atau saya juga Pak Sekjen ya, Pak Sekjen, bagaimana pengalaman paling berkesan nih, paling berkesan sewaktu Bapak menjadi mahasiswa Mahasiswa ya. di IKIP pada saat itu? Yang paling menyenangkan sekaligus menyedihkan sebenarnya. Kenapa tuh Pak Herman? Jadi ada satu kegiatan namanya dulu seminar akademik. Seminar akademik. Seminar akademik itu pembicaranya harus mahasiswa. Yang jadi pesertanya adalah dosen dan pimpinan dari fakultas. Waktu itu saya jadi pembicara. Nah, Fakultas Ilmu Pendidikan itu di dalam buku putihnya itu dikatakan bukan dipersiapkan untuk mengajar di kelas, walaupun itu pendidik masih ya, tapi untuk menyiapkan instrumen-instrumen pendidikan di sekolah sehingga pendidikan itu berjalan efektif efisien. Lalu di dalam seminar itu saya mengatakan seharusnya Fakultas Ilmu Pendidikan itu memberikan 2 pendekatan dalam praktek di lapangan. Wih, Waktu itu saya mengusulkan, yang pertama tetap di sekolah, yang kedua di lembaga-lembaga diklat, termasuk di lembaga-lembaga yang ada unsur teknologi pendidikan. Gitu. Lalu waktu itu saya dipercaya untuk mengakomodir seangkatan saya yang berjumlah kurang lebih 40 orang. Itu senangnya saya diberi kepercayaan. Tapi sedihnya, saya adalah satu-satunya mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam mata kuliah. Wah, Magang itu gitu. tidak lulus, Tidak itu lulus, menarik. ya. Berarti nilainya gimana tuh Bang? Nah, akhirnya saya sedih kan Ya. ketika dinyatakan tidak lulus itu. Saya berkonsultasi dengan seseorang yang saya anggap dia lebih memberikan wejangan-wejangan gitu ya. Nggak apa-apa walaupun kamu nggak lulus ya, tapi bermanfaat bagi orang. Wah, Ya, itu jadi ada ayatnya tuh. iya. Khairinnas anfa'uhum linnas. Itu ya. Jadi walaupun kita kelihatannya dirugikan, Ya. tapi di sebelah sana itu banyak orang yang mendapat manfaat dari kegiatan ini. Wow, Nah, keren. itu jadi pelajaran saya sampai hari ini. Jadi ketika berjuang itu tidak berpikir untuk diri sendiri. Alhamdulillah kalau diri kita juga kebagian, tapi yang paling penting untuk orang lain. Seperti orang tua kita ketika menanam sebuah pohon ya, buat apa kakek menanam pohon? Toh tidak akan mendapatkan buah pohon itu, ya. Tapi buah pohon itu adalah untuk anak cucu kita, gitu. Baik, wow, luar biasa ya teman-teman. Sungguh sangat menginspirasi kita semua. Memang kita intinya adalah kebermanfaatan untuk umat ya, untuk sesama. Betul. Baik, Pak Sekjen, ketika waktu kuliah dulu aktif di organisasi mana saja nih? Saya boleh dikatakan terstruktur. Ya. Saya aktif dari semester pertama di HMJ dulu namanya. HMJ, ya. Himpunan Mahasiswa Jurusan. Betul. Kemudian saya aktif di Senat Fakultas. Ya. BEM, ya. Kemudian saya pernah jadi ketua panitia seminar nasional. Mantap. Dan paling akhir karir saya di kemahasiswaan adalah saya menjadi ketua umum Senat Perguruan Tinggi dan menjadi koordinator SMPT daripada IKIP se-Indonesia. Wow, keren. Waduh, sangat menginspirasi ini. Baik, terima kasih. Luar biasa ketika mengulik tentang masa lalu waktu masa kuliah, teman-teman. Ya, selanjutnya kita masih ke sesi kedua nih, teman-teman, yaitu mengenai bagaimana profil Pak Dr. Suherman Sarji ketika masa mengabdi sebagai pendidik. Kita ketahui setelah lulus dari IKIP, boleh diceritakan nggak ke teman-teman, Pak Herman bagaimana memulai mengajar sebagai guru sehingga
punya sekolah, teman-teman sekarang punya sekolahnya saya sudah pernah ke sana, sangat luar biasa, berhektar-hektar, besar sekali, megah, dan sampai sekarang akhirnya menjadi rektor di salah satu universitas swasta terutama yang ada di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Mungkin bisa cerita dulu nih Pak Herman, mengawali menjadi setelah lulus guru dan sampai punya sekolah itu gimana prosesnya? Iya, sebelum lulus sebenarnya sudah rata-rata kalau aktivis itu rata-rata sudah mengabdikan dirinya di dunia pendidikan dengan cara mengajar gitu ya. Ya, kita mengajar di beberapa sekolah swasta. Saya jujur saya mengajar pertama kali di pesantren. Ya, pesantren, tapi yang saya ajarkan adalah bidang-bidang umumnya gitu ya, yang umum gitu. Kemudian saya berpikir setelah melihat pada saat itu perkembangan bimbel dan lain sebagainya gitu ya, itu yang punya bukan orang-orang yang notabene lulusan LPTK, betul, tapi orang luar begitu. Ya. Nah, akhirnya saya berpikir sampai suatu ketika ya tahun 90 saya kira saya sudah mendirikan dengan teman saya mendirikan sebuah pesantren di Jakarta Selatan ya. Dan sekarang pesantrennya masih ada, masih berjalan dengan baik begitu. Ya. Kemudian saya juga masih argumen pemikiran saya jangan sampai kita itu hanya menjadi guru atau mengajar, tapi kita juga harus punya lembaga pendidikan yang berkualitas. Wow, nah, keren. akhirnya saya diminta untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi yang ada di Jakarta Timur, ya. Dan sampai hari ini perguruan tinggi itu masih ada. Kemudian sampai akhirnya saya dengan teman-teman ingin mengabdi kepada tempat saya dilahirkan, ya. Karena walau bagaimanapun lingkungan tempat kita kecil itu memberikan kontribusi yang sangat luar biasa kepada diri kita. Oleh sebab itu kita harus kembalikan kepada mereka. Akhirnya di saya membuat Kuningan ya, Prof, di ya? daerah Kuningan, Jawa Barat. Akhirnya saya membuat yayasan, ya. Dengan nama Yayasan Semar Sakti Sejahtera. Semar ya. Sakti Semar Sejahtera. Sakti Sejahtera dengan menaungi beberapa sekolah di berbagai jenjang dari mulai PAUD, ya, TK, MI sampai dengan SMK. Sampai hari ini semuanya sekolah itu adalah berbasis pesantren. Wah, itu hebat dan sangat menginspirasi untuk teman-teman, apalagi teman-teman nih yang menonton podcast IKA UNJ yang sedang kuliah, pasti tentunya termotivasi nih biar supaya menjadi Pak Sekjen atau Pak Dr. Suherman Sadji. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Ketika setelah mendirikan sekolah, terus kemudian mendirikan perguruan tinggi, sampai sekarang menjadi rektor ya, Pak Herman ya. Sampai saat ini Pak Herman menjadi rektor, yaitu di Universitas Universitas Islam At-Tahiriyah. Ya, mungkin bisa diceritakan Pak Herman, bagaimana suka duka atau perjuangannya nih sebagai pendidik dari seorang guru punya sekolah sampai jadi rektor di UNIAT atau Universitas Islam At-Tahiriyah. Ya, jadi kita tentu saja berfilosofi kepada tokoh pendidikan kita ya, Ki Hajar Dewantara tentunya, bahwa mendidik itu adalah menyemai kan, menyemai. Ya tadi menyemai dari berbagai jenjang kalau saya tadi bilang ya, walaupun ada sistem pendelegasian tentu saja. Tidak semuanya saya lakukan dengan diri sendiri gitu ya. Nah, yang paling menantang memang kalau di rektor universitas swasta itu memang saya bahasakan begini. Untuk menjadikan universitas swasta itu baik, itu memang perlu energi 500% ya. Jadi kita itu kalau perlu dari 24 jam sehari itu ya 2/3 itu kita harus berpikir ke arah sana memang.
ya, karena energinya sangat luar biasa gitu untuk menjadikan universitas itu menjadi baik begitu. Wow, luar biasa. Dan teman-teman, di dalam karir pendidikannya, beliau juga mengabdikan diri untuk pernah menjadi atau mengajar. Maka sampai saat ini masih mengajar di Prodi Doktor Manajemen atau di S3 Manajemen PPS UNJ. Bisa menceritakan Prof ke teman-teman kenapa kau memilih untuk kembali juga ke alma mater untuk dapat mengajar di Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta? Iya, itu tadi saya katakan bahwa ketika kita sudah menjadi sesuatu di luar sana, tetap kita harus ingat kepada lembaga yang menjadikan kita seperti itu, ya. Jadi kita harus kembali. Jadi motivasinya tidak lain pengabdian kepada alma mater, gitu ya. Dan saya kalau mengajar di kelas itu juga saya sering bercerita tentang bahwa ada organisasi yang namanya IKUNJ, ya. Kita tidak boleh melupakan alma mater. Mari kita jaga nama baik alma mater kita sebaik-baiknya dengan cara berpikir, bertindak, dan berperilaku dilandasi dengan pendidikan tentu saja, gitu. Jadi itu yang saya sering ungkapkan di kelas, ya. Ya, walaupun temanya macam-macam, tapi mengerucutnya ke situ. Wah, luar biasa nih. Baik, terima kasih. Kemudian, nah ini yang menarik nih, ya, di sesi ketiga atau pertanyaan yang terakhir, yaitu mengenai kiprah alumni mengabdi, yaitu saat ini Pak Suherman Saji sebagai sekjen, ya, beliau sekjen Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta. Tentunya menjadi sekjen bukan serta-merta karena ingin dipuji keproporsiannya, tetapi ada sesuatu yang pasti sangat menarik, sangat etmalik bahasanya, ya, sangat unik, sehingga Pak Herman memilih mengabdi atau berkontribusi ke IKUNJ. Dan ke IKUNJ ini bukan baru tahun ini, sudah beberapa, mungkin bisa diceritakan nih ke teman-teman perjuangannya Pak Herman di antara dari satu pengurus ke pengurus yang lain di IKUNJ. Silakan Pak Herman. Jadi IKUNJ itu sudah 7 kali mengadakan kongres, ya. Itu 7 kali. Saya mengalami 3 kali terakhir untuk menjadi pengurus, dan pengurusan sebelumnya tentu kita masih berupaya bagaimana mensosialisasikan keberadaan IKA, karena waktu itu IKA itu bukan merupakan bagian daripada universitas, ya, sehingga baru pada tahun 2019 kalau tidak salah, ya, bahwa IKUNJ itu ada dalam statuta universitas. Jadi satu-satunya organisasi, ya, kealumnian yang ada di Universitas Negeri Jakarta itu adalah IKUNJ. Dan itu perjuangannya sangat luar biasa. Saya jujur mengadakan sosialisasi pada masa kepengurusan sebelum yang sekarang, ke setiap fakultas, ya. Ke setiap fakultas itu 3 unsur. 1 unsur pimpinan fakultas, dekan, kemudian 2 unsur pimpinan alumninya, dan yang ketiga unsur pimpinan mahasiswanya. Itu disosialisasikan, gitu ya, dan sedikit banyak memberikan manfaat dan kontribusi terhadap perkembangan IKA selanjutnya. Satu soal yang mungkin belum selesai, itu adalah satu, bagaimana kita mempunyai rasa yang sama. Nah, sense of belonging, ya, rasa memiliki, ya, rasa yang sama sebagai alumni IKIP atau alumni Universitas Negeri Jakarta. Jadi sehingga kalau rasanya sudah sama, gitu ya, tentu akan membahu-membahu. Ya, ketika seorang sudah menjadi pimpinan, mereka akan mengambil atau memberikan arahan-arahan kepada adik-adiknya ketika mahasiswa sampai sudah alumni muda, gitu. Baik, wow, itu ya teman-teman, ya. Teman-teman, ini sangat menginspirasi dan menjadikan semangat juga untuk kita semua, ya, sebagai yang masih mahasiswa UNJ ataupun sebagai alumni UNJ. Dan di dalam sesi terakhir ini
Pak Sekjen, apa harapan atau pesan untuk teman-teman ikatan alumni yang menonton di podcast IKUNJ ataupun teman-teman yang ada di seluruh Indonesia? Ya kan zaman sekarang itu perguruan tinggi yang baik dan akan menjadi besar itu adalah perguruan tinggi yang melibatkan para alumninya ya di dalam mengelola universitas. Betul. Oleh sebab itu saya mengajak kepada teman-teman alumni baik yang alumni muda maupun yang sudah sekarang berkiprah, mari kita kembali kepada lembaga yang membesarkan kita begitu. Itu harapan saya. Sehingga dalam kepengurusan IKA yang akan datang, IKA ini semakin diakui ya, semakin bersinergi dengan universitasnya begitu. Baik. Begitu ya. Baik, terima kasih sekali Pak Suherman Saji, sehat selalu dan tetap semangat untuk berjuang, tidak hanya membanggakan alma mater kita, tetapi juga di organisasi kita yang kita banggakan, yaitu Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta. Ya. Baik teman-teman, terakhir mungkin Prof, dari kami mengucapkan banyak terima kasih dan supportnya kegiatan kita ini, podcast IKUNJ juga sangat disupport oleh Pak Ketua, yaitu Pak Dr. Juri Adiantoro beserta Pak Sekjen, Pak Suherman Saji. Jadi atas terselenggaranya kegiatan kita ini memang support dari seluruh alumni dan terutama kepengurusan IKUNJ. Baik, teman-teman, banyak sekali hal yang dapat kita ambil teladan dari tokoh-tokoh baik di pengurus IKUNJ ataupun teman-teman yang sangat menginspirasi. Dan untuk itu, saat ini UNJ memerlukan peran serta kita untuk dapat membanggakan alma mater, membesarkan nama IKIP ataupun Universitas Negeri Jakarta menjadi universitas ternama dan terdepan, terutama dalam bidang dunia pendidikan. Untuk itu, saya Dr. Ligantara Wicaksono mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Suherman Saji yang telah bersedia mengisi acara podcast IKUNJ dalam acara sore hari ini. Dan terima kasih Prof, sehat selalu dan teman-teman tetap semangat dan tetap selalu jangan lupa like, subscribe dan komen di channel IKUNJ dengan channel IKUNJ. Terima kasih dan salam podcast IKUNJ, alumni mengabdi.